trade. Yang kedua, pengertian neraca perdagangan. Neraca perdagangan atau balance of trade adalah neraca yang menggambarkan perbedaan antara ekspor dan impor. Neraca perdagangan merupakan bagian dari neraca pembayaran yang mencatat penerimaan dan pembayaran sebuah negara terhadap negara lain. Neraca ini memiliki dua pos penting. Yang pertama, neraca berjalan atau current account yang berisi neraca perdagangan dan penerimaan bersih. Kedua, neraca modal atau capital account, yaitu penerimaan bersih dari transaksi modal, misalnya pembelian saham dan obligasi, pinjaman bank, dan lain-lain. Lalu yang kedua itu faktor yang mempengaruhi neraca perdagangan. Yang pertama itu yaitu perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan perdagangan yang terjadi antara penduduk suatu negara dan penduduk negara lain melalui kesepakatan kedua belah pihak. Perdagangan internasional turut menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Lalu yang kedua, ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan yang berpengaruh terhadap cadangan devisa. Penanaman modal asing memiliki pengaruh positif dan nilai yang signifikan terhadap cadangan devisa. Sedangkan impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah suatu negara dengan menjalankan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Lalu yang ketiga, inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan di mana terjadi kelebihan permintaan terhadap barang dan jasa secara keseluruhan. Tiap negara terus berusaha menjaga inflasi agar tetap rendah dan stabil, agar terciptanya pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, peningkatan jumlah lapangan pekerjaan, dan ketersediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu yang keempat, nilai tukar. Nilai tukar merupakan indikator penting perekonomian yang mempengaruhi perdagangan global dan harga produk serta jasa suatu negara. Stabilitas mata uang menjadi kunci kemajuan ekonomi. Dengan perubahan nilai tukar berdampak langsung pada apresiasi dan depresiasi mata uang. Dampak neraca perdagangan terhadap ekonomi. Yang pertama itu pengaruh inflasi terhadap neraca perdagangan. Inflasi mempengaruhi neraca perdagangan melalui dampaknya pada nilai tukar dan harga domestik maupun internasional. Ketika inflasi meningkat, nilai tukar cenderung melemah, mempengaruhi ekspor impor secara signifikan. Lalu yang kedua, pengaruh suku bunga terhadap neraca perdagangan. Suku bunga memiliki dampak yang signifikan pada neraca perdagangan Indonesia. Kenaikan suku bunga dapat melemahkan pasar kredit, meningkatkan biaya pembiayaan bisnis, dan menghambat ekspor. Lalu yang ketiga, pengaruh nilai tukar terhadap neraca perdagangan. Nilai tukar memiliki dampak signifikan pada neraca perdagangan. Kenaikan kurs dolar AS dapat meningkatkan ekspor. Materi selanjutnya ada B, neraca pembayaran atau balance of payment. Yang pertama ada pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran atau balance of payment adalah catatan sistematis atas transaksi ekonomi suatu negara dengan negara lain, mencakup perdagangan barang dan jasa, serta transfer keuangan dalam periode tertentu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, neraca pembayaran mencatat perbandingan penerimaan uang antar negara dalam perdagangan internasional. Nah, kondisi ekonomi suatu negara tercermin dari sisi internal, contohnya sektor real seperti produksi, konsumsi, investasi, dan moneter seperti inflasi. Nah, dan ada juga eksternal, contohnya itu seperti perkembangan neraca pembayaran. Nah, neraca pembayaran ini memiliki hubungan erat dengan sektor real, fiskal, dan moneter. Yang kedua ada struktur neraca pembayaran. A. Transaksi berjalan, yaitu mencatat ekspor dan impor barang serta jasa dalam 1 tahun. Contohnya seperti transaksi barang yang di dalamnya ada ekspor atau kredit, dan impor atau debit bisa berupa barang migas dan non-migas. Terus ada transaksi jasa, yaitu ekspor dan impor jasa seperti transportasi internasional dan perjalanan atau biasa disebut travel. Nah, selanjutnya ada pendapatan primer, yaitu pendapatan dari tenaga kerja dan modal finansial seperti dividen, bunga, dan kupon. Selanjutnya ada pendapatan sekunder, yaitu transfer seperti remitansi TKA atau TKI, hadiah, dan hibah. Yang B ada transaksi modal, yaitu mencatat hasil bersih dari pengeluaran dan pendapatan modal seperti transfer modal, aset non-keuangan, non-produksi, dan kurang berkontribusi dalam neraca pembayaran.
Yang C ada transaksi finansial, yaitu perubahan kepemilikan aset dan kewajiban finansial luar negeri dalam satu periode. Nah, beberapa di antaranya itu seperti investasi langsung, investasi portofolio, derivatif finansial, investasi lainnya, termasuk pinjaman luar negeri, hutang dagang, simpanan di bank, dan piutang dagang. Yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi neraca pembayaran. Yang pertama ada perdagangan barang dan jasa, seperti ekspor barang dan jasa yang meningkat, terutama jika negara memiliki keunggulan komparatif serta berkontribusi positif terhadap neraca pembayaran. Nah, namun jika perdagangan barang dan jasa ketergantungan pada impor dapat menyebabkan defisit. Yang B ada investasi asing, seperti pembangunan pabrik dan meningkatkan modal. Hal ini memberikan dampak positif. Selain itu, ada arus keluar modal dalam bentuk dividen atau keuntungan investasi asing. Nah, hal ini dapat memberikan dampak negatif. Yang C, ada pendapatan primer, yaitu surplus yang terjadi jika pendapatan dari luar negeri, bunga, dividen, laba, seperti itu lebih besar daripada pembayaran yang dikeluarkan. Nah, sebaliknya, defisit terjadi jika pembayaran lebih besar dari pendapatan. Yang D, ada transfer unilateral, yaitu surplus terjadi jika transfer unilateral atau bantuan remitansi yang diterima itu lebih besar daripada yang diberikan. Nah, sebaliknya, defisit itu muncul jika transfer yang diberikan itu lebih besar. Yang E ada kondisi ekonomi domestik, seperti pertumbuhan ekonomi tinggi yang meningkatkan ekspor dan mengurangi impor, serta memberikan kontribusi positif. Nah, ada faktor lain seperti inflasi, suku bunga, dan stabilitas keuangan juga mempengaruhi neraca pembayaran ini. Yang F ada kebijakan moneter dan valuta asing, yaitu kebijakan suku bunga dan pengendalian mata uang mempengaruhi arus modal dan nilai tukar. Nah, berdampak langsung pada neraca pembayaran. Yang G ada perubahan harga komoditas, seperti fluktuasi harga komoditas global yang dapat mempengaruhi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Yang keempat ada fungsi dan pentingnya neraca pembayaran. A. Ada pertimbangan kebijakan ekonomi. Tujuannya sebagai dasar dalam menentukan langkah-langkah transaksi ekonomi, seperti investasi, ekspor, impor, atau pinjaman luar negeri. B. Ada pertimbangan kebijakan moneter dan fiskal. Nah, hal ini bertujuan untuk kesejahteraan ekonomi negara. Yang C ada evaluasi hubungan ekonomi. Tujuannya membantu pemerintah menilai dampak hubungan ekonomi antar negara terhadap pendapatan nasional untuk memutuskan kelayakan hubungan tersebut. Yang D ada dasar kebijakan perdagangan internasional. Nah, dasar ini dijadikan acuan dalam menyusun kebijakan politik perdagangan internasional untuk menciptakan hubungan ekonomi yang menguntungkan dan mendukung kesejahteraan ekonomi negara. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu pinjaman negara. Jadi, pinjaman negara adalah pinjaman yang digunakan pemerintah untuk menutup defisit anggaran atau mendanai pembangunan di sektor-sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pinjaman ini bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri, seperti institusi internasional atau lembaga keuangan global, guna mempercepat pembangunan ekonomi dan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Pinjaman negara diatur melalui regulasi yang ketat untuk menjaga defisit anggaran dan pengelolaan keuangannya. Penggunaan pinjaman harus efisien dan terkendali agar tidak melebihi kapasitas fiskal negara, sehingga dampak negatif jangka panjangnya dapat dihindari. Selanjutnya ada macam dan ciri pinjaman negara. Jadi yang pertama itu ada reproductive debt and debt weight debt. Jadi reproductive debt adalah uang yang dijamin seluruhnya dengan
kekayaan negara berutang. Sedangkan debt weight debt adalah uang tanpa jaminan kekayaan dari negara pengutang. Selanjutnya ada pinjaman sukarela dan pinjaman paksa. Jadi pinjaman sukarela itu adalah dana yang diberikan atas kemauan pemberi pinjaman, namun jumlah yang dikumpulkan biasanya kecil. Sedangkan pinjaman paksa adalah dana yang dikumpulkan melalui paksaan, jumlahnya lebih besar, bunga lebih rendah, tapi jarang terjadi di era modern. Selanjutnya ada pinjaman dalam negeri dan luar negeri. Jadi pinjaman dalam negeri adalah pinjaman dari penduduk atau lembaga domestik, sedangkan luar negeri adalah pinjaman dari negara atau lembaga asing. Selanjutnya ada suku bunga pinjaman. Jadi suku bunga pinjaman adalah biaya yang dikenakan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam untuk penggunaan dana. Suku bunga pinjaman dinyatakan sebagai persentase dari jumlah pokok pinjaman. Jadi materi selanjutnya ada tujuan dari pinjaman negara. Yang pertama itu mendukung pembangunan infrastruktur seperti membiayai pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan meningkatkan daya saing global. Yang kedua, pengelolaan risiko fiskal, yaitu menggunakan pinjaman jangka panjang atau soft loans dengan bunga rendah dan tenor panjang untuk meringankan beban anggaran. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu menyediakan dana pelengkap bagi sektor produktif seperti pertanian, manufaktur, dan teknologi untuk meningkatkan output nasional dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, memperkuat APBN, yaitu dengan menutup defisit anggaran untuk menjaga keberlanjutan program pemerintah tanpa menaikkan pajak secara signifikan. Yang terakhir itu peningkatan kualitas SDM, yaitu dengan mengalokasikan pinjaman untuk sektor pinjaman dan kesehatan guna meningkatkan indeks pembangunan manusia dan menciptakan SDM yang kompetitif. Selanjutnya, manfaat dan risiko pinjaman negara. Jadi manfaatnya itu mendukung infrastruktur, menutup defisit anggaran, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Sedangkan risikonya adalah risiko nilai tukar, risiko suku bunga, risiko refinansiasi, dan risiko gagal bayar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan studi kasus dari kelompok 8 yang berjudul Sri Lanka dan krisis utang. Jadi contoh nyata mengenai pinjaman negara adalah kasus dari Sri Lanka. Jadi pada tahun 2022 Sri Lanka mengalami krisis ekonomi yang parah, yang sebagian besar disebabkan oleh beban utang luar negeri yang sangat besar, terutama kepada negara Cina. Negara ini telah mengambil pinjaman besar untuk proyek infrastruktur seperti pelabuhan Hambantota dan Bandara Matala. Namun, banyak dari proyek ini gagal menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Akibatnya, Sri Lanka tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya dan menyebabkan gagal bayar pada utang luar negeri pada April 2022. Krisis ini memicu kerusuhan luas dan pengunduran diri Presiden Gotabaya Rajapaksa. Untuk mengatasi masalah ini, Sri Lanka melakukan negosiasi yang rumit dengan para kreditor termasuk Cina, Jepang, dan negara-negara pemberi pinjaman bilateral lainnya. Pada pertengahan 2023, Sri Lanka mencapai kesepakatan penting untuk merestrukturisasi utangnya. Kesepakatan ini termasuk penangguhan pembayaran utang hingga tahun 2028 dan restrukturisasi pinjaman dari Bank Exim Cina. Kesepakatan ini dipandang sebagai langkah penting untuk menstabilkan ekonomi Sri Lanka. Dengan negara tersebut juga mendapat dana talangan sebesar 2,9 miliar US dollar dari Dana Moneter Internasional. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab krisis utang Sri Lanka adalah pinjaman infrastruktur yang besar, yang kedua ketergantungan pada utang luar negeri, yang ketiga dampak pandemi dan krisis global, dan yang terakhir manajemen keuangan yang buruk. Selanjutnya, penyelesaian dan upaya pemulihan. Yang pertama itu restrukturisasi utang, yang kedua dukungan IMF, yang ketiga reformasi ekonomi, dan terakhir adalah kerjasama internasional. Mungkin segitu saja penjelasan materi pinjaman negara dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.